Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Mukjizat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosen Dr. Emredi Arid Hayadi SAMH, yaitu materi pertemuan keempat Hukum Pidana Lanjutan bab 2 tentang penyertaan part 2. Bentuk 3, turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan adalah: A. Adalah kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, bapak atau ibu mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkannya. Dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka bapak ibu tidak terlihat dalam tindak pidana tersebut. B. Ada kerjasama secara fisik atau fisik semen working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium. Dan dalam aksinya, Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi sekitar laboratorium. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Bentuk keempat, di dalam suatu tindak pidana tidak hanya melakukan secara aktif tetapi secara positif pun bisa terjerat. Bentuk keempat, menganjur atau outlawing, yaitu untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah, yang pertama adalah penganjuran. Sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1. Sub kedua yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Yang ketiga, pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau menyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu. Pak Dadang mau gak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Dadang tonjok dulu orang yang bernama Saragih. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu, yaitu nilai bagus itu masuknya memberikan atau menjanjikan sesuatu bersifat imaterial, sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu yang bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah: yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dan Hajiwingkel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka
orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misal, ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Contoh, Pak Saragih bercerita kepada Ibu Novita tentang keberhasilan saudaranya di Jampang, dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggunakan uang dari 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja, tentu saja upaya Ibu Novita tertarik. Dalam hal ini, Saragih menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk penyuruh dan juga penggerakan. Dasar hukumnya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah penyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam penggerakan. Contoh daya upaya penyuruh. Yeni adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di banknya kedatangan perampok dan si perampok tersebut menodong pisau ke kepala Yeni. Supaya pembuka brankas, kasir dan mengambil uangnya dan ada di dalam brankas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pisau, Yeni tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam brankas tersebut. Nah, di sini Yeni sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya daya upaya, dorongan, paksaan, ancaman yang sangat kuat. Maka ini termasuk penyuruh dikarenakan Yeni tidak mempunyai kehendak karena ancaman sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Hukum Korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dan suatu kejahatan. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.